Halo, perkenalkan nama saya Zaki Muhammad, NIM 1351949 dari kelas 1 mata kuliah Strategi Algoritma Teknik Informatika ITB. Hari ini saya akan membahas tentang optimisasi pembagian tugas kelompok menggunakan algoritma branch and bound. Oke. Topik ini saya angkat berdasarkan permasalahan yang saya temukan terkait dengan tugas kelompok. Permasalahan ini saya simpulkan menjadi bahwa pengerjaan menjadi tidak efektif karena kemalasan dan ketidakaktifan anggota. Faktor kemalasan dan ketidakaktifan anggota ini dapat berasal dari 3 komponen penting, yaitu kemahiran anggota dalam mengerjakan suatu tugas, kemauan anggota dalam mengerjakan suatu tugas, dan ketersediaan waktu anggota atau kesibukan dalam selang waktu pengerjaan tugas kelompok ini. Selanjutnya, saya akan membahas terlebih dahulu algoritma branch and bound. Algoritma branch and bound ini adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk berbagai persoalan yang melibatkan optimisasi, yaitu meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi objektif dan tidak melanggar batasan yang diberikan oleh persoalan tersebut. Algoritma ini dikatakan sebagai gabungan dari algoritma BFS dan list cost search. Perbedaan antara BFS murni dengan branch and bound ini berada pada ekspansi simpulnya, yaitu pada BFS simpul diekspansi mengikuti aturan FIFO first in first out, sedangkan pada branch and bound step simpul diberi sebuah nilai bobot atau yang biasa disebut ongkos atau cost terlebih dahulu, kemudian simpul yang akan diekspansi adalah simpul yang memiliki bobot paling optimal. Lalu di algoritma branch and bound ini ada yang disebut dengan fungsi pembatas. Algoritma branch and bound mengimplementasikan penghentian pada simpul yang melewati batas sesuai dengan namanya, yaitu simpul yang tidak lagi menuju solusi yang diharapkan atau tidak mungkin menghasilkan solusi terbaik. Kriteria penghentian yang diimplementasikan dalam algoritma ini umumnya, yang pertama, nilai bobot simpul itu tidak lebih baik dari nilai bobot terbaik sejauh ini. Yang kedua, simpul tidak menggambarkan solusi yang visible karena ada batasan yang dilanggar. Dan yang ketiga, solusi yang visible pada simpul tersebut hanya terdiri atas satu titik atau tidak ada pilihan lainnya. Kemudian solusi terbaik diambil dengan membandingkan nilai fungsi objektif dengan solusi terbaik saat ini, lalu mengambil nilai yang terbaik. Lalu ada juga aplikasi yang menggunakan algoritma branch and bound. Salah satunya adalah assignment problem. Assignment problem adalah permasalahan dalam membagikan n buah pekerjaan atau assignment kepada n orang. Setiap orang akan diberikan dengan sebuah pekerjaan, kemudian terdapat ongkos atau cost atau biaya untuk menugaskan setiap orang dengan sebuah pekerjaan yang digambarkan dalam sebuah matriks nilai. Tujuan dari assignment problem ini adalah menugaskan n orang dengan n buah pekerjaan tersebut sehingga total ongkos yang harus dikeluarkan seminimal mungkin. Contohnya jika diberikan matriks nilai sebagai berikut, yaitu orang A dalam job 1 memiliki cost 9, job 2 memiliki cost 2, dan seterusnya hingga orang D pada job 4 memiliki cost 4. Maka dengan algoritma branch and bound dalam aplikasi assignment problem dapat dibentuk pohon ruang status seperti berikut, yaitu jika kita lihat pada simpul akar yaitu start memiliki bobot minimal yaitu 10 didapat dari bobot minimal pada setiap baris yaitu 2, 3, 1, dan 4. Kemudian dari simpul akar akan diekspansi yaitu penugasan orang A pada job 1, 2, 3, dan 4. Ketika kita lihat pada job 1 contohnya, maka bobot dari simpul tersebut akan menjadi 9 ditambah dengan nilai minimum yang tidak berada pada job 1 yaitu 3, 1, dan 4, sehingga menjadi 9 tambah 3 tambah 1 tambah 4 dan bobotnya menjadi 17. Dan seterusnya dilakukan pada simpul 2, 3, dan 4 dan diperoleh pada simpul 2 yaitu penugasan A pada job 2 dengan bobot 10. Karena bobot pada simpul 2 adalah bobotnya minimal selain simpul akar, maka simpul 2 yang akan diekspansi. Dari simpul 2 ini akan dilakukan cara yang sama untuk
penugasan orang B pada job 1, 3, dan 4. Contohnya pada simpul 5 yaitu penugasan B pada job 1. Karena sebelumnya orang A ditugaskan pada job 2, maka sudah pasti orang A di sini akan ditugaskan pada job 2 yaitu 2, dan orang B akan ditugaskan pada job 1, 6. Kemudian akan dicari minimal selain pada job 1 dan 2 yaitu 1 pada orang C dan 4 pada orang D. Maka bobot dari simpul 5 ini akan menjadi 2 tambah 6 tambah 1 tambah 4. Dengan kata lain adalah 13. Begitu pula cara yang serupa dapat dilakukan pada simpul 6 dan simpul 7, sehingga menghasilkan bobot masing-masing yaitu 13, 14, dan 17. Dapat kita lihat bahwa bobot minimal terdapat pada simpul 5, yaitu pada penugasan B pada job 1. Maka selanjutnya simpul 5 akan menjadi simpul yang akan diekspansi. Dan terdapat simpul ekspan yang kedua yaitu adalah simpul 89 yang dihasilkan dari ekspansi simpul 5. Dan dengan cara yang sama dengan seperti sebelumnya didapatkan bobot dari simpul 8 adalah 13 dan bobot dari simpul 9 adalah 25. Kita dapat solusi optimal pertama yaitu cos sama dengan 13 untuk simpul 8. Dengan algoritma branch and bound, maka kita akan mematikan semua simpul yang memiliki cos lebih dari 13, yaitu simpul 1, simpul 6, simpul 7, simpul 3, simpul 4. Maka karena tidak ada lagi simpul yang dapat diekspansi, maka solusi optimal yang diperoleh pada persoalan ini adalah simpul 8, yaitu penugasan A pada job 2, B pada job 1, C pada job 3, dan D pada job 4 dengan total ongkos 13. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang optimisasi pembagian tugas kelompok. Nah, dalam pembagian tugas kelompok, ongkos yang digunakan dalam optimisasi pembagian tugas kelompok ini adalah bobot nilai yang diperoleh berdasarkan kuesioner atau survei singkat perihal 3 komponen penting dalam pembagian tugas, yaitu kemahiran, kemauan, dan ketersediaan waktu, dan dapat diperoleh dengan rumus ongkos sama dengan nilai kemahiran tambah nilai kemauan tambah nilai ketersediaan waktu dibagi 3. Oke. Langkah kerja optimisasi pembagian tugas kelompok. Oke. Jadi langkah-langkah dalam optimisasi pembagian tugas kelompok ini ada 5, yaitu yang pertama, membagi tugas kelompok menjadi modul-modul tugas berjumlah sebanyak jumlah anggota kelompok. Jadi misalkan jumlah anggota kelompok ada 4 anggota, maka tugas kelompok dibagi menjadi 4 modul. Kemudian langkah kedua adalah membuat kuesioner singkat mengenai kemahiran, kemauan, dan ketersediaan waktu anggota dalam mengerjakan setiap modul tugas dengan indikator skala 1 sampai N, dengan N adalah jumlah anggota kelompok. Jadi misalkan ada 4 anggota kelompok, maka indikatornya adalah skala 1 sampai 4. Nilai yang lebih kecil menunjukkan anggota lebih mahir atau lebih mau atau lebih memiliki waktu dalam mengerjakan suatu modul tugas. Lalu yang ketiga, mengubah nilai-nilai dari kuesioner ini menjadi nilai bobot menggunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian langkah keempat, membuat matriks nilai berdasarkan nilai bobot yang dihasilkan. Dan yang kelima, menerapkan algoritma branch and bound untuk menemukan pembagian tugas yang optimal menggunakan matriks nilai yang sudah dibuat. Oke, jadi contoh kasus uji di sini kita akan mendapatkan dari survei atau kuesioner singkat yang telah dilakukan pada setiap anggota mengenai kemahiran, kemauan, dan ketersediaan waktu pada masing-masing job. Di sini contohnya adalah ada 4 modul tugas yang akan diberikan pada 4 siswa atau 4 anggota kelompok, dan skalanya adalah benar 1 sampai 4. Siswa A di sini kemahiran 2 pada job 1 dan seterusnya, seperti bisa kalian lihat. Oke, dari tabel sebelumnya akan dikonversi nilai-nilai pada tabel kuesioner atau survei menjadi tabel ongkos yang akan digunakan pada algoritma branch and bound nantinya. Misalkan di sini untuk ongkos siswa A pada job 1 digunakan nilai kemahiran tambah nilai kemauan tambah nilai ketersediaan waktu dibagi 3, yaitu 2 tambah 1 tambah 3 menghasilkan 6 dan dibagi 3 menjadi 2, dan seterusnya hingga siswa D pada penugasan job 4, sehingga didapatkan tabel seperti berikut. Oke. Maka sesuai dengan algoritma branch and bound dan sesuai aplikasi pada assignment problem, kita dapat menghitung cos pada simpul akar C0, yaitu
2 tambah 2 tambah 2 tambah 2,67, yaitu nilai minimum dari seluruh baris, sehingga menghasilkan 8,67. Lalu dari simpul akar ini akan diekspansi menjadi pada penugasan A dalam setiap job, sehingga seperti penghitungan bobot pada assignment problem didapatkan cos 1 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2,7 8,7. Untuk simpul 2 dapat 8,67, simpul 3 9,67, dan pada simpul 4 didapatkan 10,34. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa simpul 1 memiliki cos paling kecil sehingga akan menjadi simpul expand berikutnya. Kemudian dari simpul 1 jika di-expand menghasilkan anak penugasan B terhadap job 2, job 3, job 4 dan menghasilkan cos yaitu 8,67, 11, dan 9,33. Simpul 5 dapat dilihat memiliki cos paling terkecil dan akan menjadi simpul expand berikutnya. Kemudian hasil dari ekspansi simpul 5 menghasilkan simpul 8 dan simpul 9 dan menghasilkan bobot yaitu 9 dan 9,67. Diperoleh solusi optimal pertama yaitu simpul 8 dengan total ongkos 9 dan dalam optimisasi ini akan menjadi solusi yang diambil, yaitu solusinya adalah penugasan A pada job 1, penugasan B pada job 2, penugasan C pada job 3, penugasan D pada job 4 dengan total ongkos 9. Oke, baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari optimisasi pembagian tugas kelompok ini adalah kita dapat melihat bahwa permasalahan sehari-hari namun esensial seperti pembagian tugas kelompok ini dapat menjadi hambatan untuk melakukan aktivitas lainnya karena tugas kelompok dilaksanakan dengan tidak efektif akibat pembagian tugas yang tidak optimal. Optimisasi pembagian tugas dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma branch and bound seperti algoritma assignment problem, namun dengan berubah nilai ongkos menjadi nilai yang dihasilkan dari 3 komponen penting dalam pembagian tugas, yaitu kemahiran anggota, kemauan anggota, dan ketersediaan waktu anggota. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.